Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Bifat Arifin akan mengajak kalian untuk melihat progres pembangunan di Jakarta. Dan saat ini gue ada di proyek 942 yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Dan ini digadang-gadang menjadi salah satu ruwet ya kata-katanya. Digadang-gadang menjadi solusi banjir yang ada di Jakarta. Dan gue minta maaf sebelumnya kalau suara gue agak pecah atau kurang jelas karena clip on gue ketinggalan di rumah. Jadi semalam ataupun kemarin gue habis ngeliput Taman Mini Indonesia Indah. Jadi di satu waktu yang sama itu sampai 8 video. Jadi clip onnya itu kan bertahan cuma 4 jam sampai 5 jam. Jadi baterainya cukup habis. Dan semalam gue cas dan paginya gue lupa bawa. Udahlah, nggak apa-apa. Oke, sekarang gue bakal ngajak kalian untuk melihat kolam lumpur di waduk ini. Ternyata gue juga baru tahu teman-teman, di waduk Brigif ini ternyata dia ada kolam lumpurnya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir lumpur masuk ke tempat ini, karena ada satu kali yang aktif yang masuk ke waduk ini. Nama kalinya Kali Salak dari Bogor. Jadi ya Bogor kan itu dataran tinggi ya pastilah cari dataran rendah air. Nah, mana ada air turun ke dataran tinggi kecuali pakai mesin. Jadi di air yang sebelum masuk ke tempat ini itu sudah disaring teman-teman di kolam lumpur. Dan gue cukup takjub juga sih, maksud gue ada ilmu baru lagi yang gue dapatkan. Ternyata di waduk itu nggak hanya menerima asupan air aja, ternyata ada penyaringannya juga ya. Aduh, hebat. Dan kita lihat sedikit ya, ini bagian pelatarannya sih. Pelatarannya seperti ini. Tapi ini nanti ada video tersendiri ya, kita akan masuk ke dalam melihat di tempat ini. Dan ini kayak tangga menuju ke waduk, tapi di sini nggak boleh mandi ya teman-teman ya, nggak boleh turun ke waduk ya. Tapi gue nggak tahu apakah nanti di sini akan disediakan bebek-bebekan. Biasanya kan kalau tempat ataupun waduk yang cukup besar biasanya disediakan bebek-bebekan tuh. Kita lihat aja nanti bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI. Yang pasti di tempat sini akan ada tempat pemancingan teman-teman, karena gue udah lihat langsung di YouTube-nya Pemprov DKI. Di sini nanti akan disediakan tempat pemancingan. Setahu gue itu ada di tengah dia. Jadi memang ada kayak semacam jembatan begitulah tempat orang mancing nanti. Pokoknya desainnya ini sangat bagus banget teman-teman. Gue udah ngeliat langsung soalnya di YouTube-nya Pemprov DKI. Masya Allah, Pemprov DKI betul-betul melayani masyarakatnya sangat baik sekali. Oke, kita langsung aja. Dan ini dia teman-teman, waduknya, waduk lagi, kolam lumpur. Jadi kolam lumpur inilah yang akan menyaring air yang dari Kali Salak yang ini kali yang aktif, jadi mengantisipasinya tuh kalian lihat kan, bentar gue zoom ya. Nah, itu dia warna coklat. Dan itu kalau coklat pasti sudah ada campuran tanahnya, pasti nggak pure air. Jadi nanti per periode tertentu, mungkin sebulan atau per semester kali ya, atau per triwulan, itu akan dikeruk pakai eskavator, diangkut menuju ke sini nanti. Jadi di sini akan dibuatkan dudukan juga untuk eskavatornya. Nanti pasti ini akan dicor, dan cornya pasti cor yang kuat ya, karena kan eskavator yang akan masuk ke tempat ini. Jadi nanti
Di tempat inilah eskavator akan ditaruh, terus akan mengeruk lumpur-lumpur yang turun di kolam ini. Dan ini lagi ada sampah-sampah. Yuk kita jaga lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan teman-teman, karena ya efeknya banyak. Persoalannya kadang-kadang tuh ya, nih di depan mata gue nih, gue pernah ngelihat orang ngebuang sampah rumah tangga, jadi satu plastik gitu dibuang sama dia, terus airnya ngalir kan, emang sih pada saat itu depan rumah lu itu aman dari itu sampah, tapi kan nyangkut di kampung sebelah. Kayak gini nih akhirnya kan di waduk inilah yang menerima sampahnya gitu loh. Jadi ente yang buang sampah sembarangan, jangan bilang ntar aja, pokoknya sebelah sana deh yang ini, enak aja ente. Ente kadang-kadang ya si Jindan ya, pesulap tuh, aduh, pesulap merah sama si dukun-dukun itu, aduh, ada-ada aja dah. Jadi inilah tempatnya teman-teman. Dan ini kolamnya besar sekali ya. Dan ini yang gue bilang teman-teman, tempat ini akan disediakan tempat pemancingan. Dan memang dulu banget sebelum waduk ini dibikin, ini sebenarnya warga di sini ini memanfaatkan tempat ini sebagai tempat pemancingan teman-teman. Jadi dulu ini banyak empang di sini teman-teman. Ini rata-rata empang di sini. Dan memang dari dulu sini ada waduk, tapi waduknya itu sangat kecil. Jadi tidak cukup menampung air ketika hujan turun. Maka di Pemprov DKI mengambil satu tindakan ataupun kebijakan untuk segera dibangunkan waduk ini. Dan waduk ini teman-teman kolaborasi antara 3 gubernur, 4 ya, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, dan Pak Anies Baswedan. Jadi 4 gubernur berkolaborasi untuk berikhtiar menyelamatkan warga DKI dari kebanjiran. Terima kasih kepada para gubernur-gubernur ataupun pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu membangun Indonesia. Dan seperti inilah teman-teman tempatnya, tempat pembuangannya. Tuh ada sampah lagi. Tuh 1, 2, aduh 3 tuh. Lemes deh. Dan ini dia saudara-saudara kita lagi mancing. Wah. Udah kali ya, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat progres pembangunan Waduk Brigif Jagakarsa yang progresnya sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat pastinya untuk kemaslahatan warga DKI Jakarta. Dan yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional maupun proyek-proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju.
berikan ide kreatif kalian dengan cara yang baik, dengan cara sopan ke pemimpin kita, karena pemimpin kita di sana pun hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang kadang hilaf dalam mengambil keputusan, karena mereka bukan nabi, bukan rasul, tetangga nabi pun bukan. Jadi mereka juga punya kekurangan, teman-teman, sama seperti kita. Mudah-mudahan dengan nasihat, masukan yang baik, yang sopan kita berikan ke mereka, mereka dengan mudah menerima masukan kita, teman-teman. Karena kita pun kalau berbuat salah dan ada yang menasihati kita dengan maki-makian, kita pun pasti malas untuk mendengarkan masukan tersebut, teman-teman. Sama seperti para pemimpin kita juga, teman-teman. Jadi kita harus sebisa mungkin menjaga perasaan orang lah. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu membangun Indonesia sebaik ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang selalu support channel ini. Terima kasih juga atas masukan-masukan kalian. Dan yang baru nonton video ini, monggo silakan klik subscribe kalau kalian merasa channel ini bermanfaat. Semoga dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang, sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.